Sampaikan kepada presiden, hei Bapak Presiden, ini jenderal yang kau angkat menjadi penasehatmu terkonfirmasi orang yang berbahaya, terlibat pembunuhan di KM 50 dan terlibat operasi begal nasab, terlibat adu domba kiai, pecah belah bangsa, terkonfirmasi sebagai orang berbahaya. Saya protes, dari awal diangkat saya protes. Dan tetap kita akan kirimi surat Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden belum tahu, kita kasih tahu. Ini orang terkonfirmasi orang yang sangat berbahaya. Saya tanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan, saudara. Gara-gara saya protes, kelompok begal nasab marah. Loh kenapa marah? Ya karena ini yang saya protes kan yang mendanai mereka, yang membiayai mereka selama ini, saudara. Jadi saya protes jenderalnya, anjing-anjingnya menggonggong. Udah gitu dia pakai bela diri, saudara. Nggak rela disebut jenderal baliho. Alasannya dulu saya menjalankan tugas negara, kata dia. Saya balik bertanya, berarti keterlibatan Anda di dalam siaran pers kasus KM 50 di Polda Metro Jaya yang membentangkan barang-barang bukti palsu, apa itu juga tugas negara? Anda mendanai begal-begal nasab untuk menyerang habaib, untuk mencaci maki habaib, mengadu domba dengan ulama, apa itu juga tugas negara? Nah saudara, sebelum saya akhiri, saya mau ajak semua, kita kalau bicara kemanusiaan, keadilan, jangan bicara suku, jangan bicara agama, jangan bicara mazhab. Maksudnya bagaimana? Kemanusiaan. Ada satu daerah bencana, gempa bumi, gunung meletus, tsunami datang, saudara. Ribuan orang mati, jutaan jadi pengungsi, seperti waktu kejadian di Aceh, saudara. Kita datang mau membantu. Jangan tanya agama mereka. Oh kamu apa agamanya? Islam, kita bantu. Oh kamu bukan Islam, saya nggak bantu. Nggak boleh. Boleh begitu? Boleh tidak? Oh kamu suku apa? Aceh, kita bantu. Oh saya bukan Aceh, saya dari Ambon, terus kita nggak bantu. Boleh begitu? Nggak boleh. Kalau kemanusiaan, jangan bicara suku, jangan tanya agama, apalagi mazhab. Siapapun yang kena bencana, saudara, bantu mereka, betul? Takbir. Begitu juga keadilan, justice for all, saudara. Al-adalah, al-adl lil jami'. Yang namanya keadilan buat semua umat manusia, siapapun manusianya, apapun suku, budaya, dan agamanya, tidak boleh dizalimi. Betul? Apa boleh kita zalimi orang Islam? Apa boleh kita zalimi orang kafir? Tidak boleh, saudara. Makanya kalau ada yang dizalimi, bela. Selama kita mampu bela, lawan kezaliman, tegakkan keadilan untuk semua umat manusia. Betul? Takbir. Sekali lagi, saudara, kami sudah minta DPP FPI menyurati Presiden, bukan hanya urusan Bob, tapi kami minta kepada Bapak Presiden, kalau pilih penasehat jangan yang bermasalah. Betul? Jangan dong, saudara. Ada jenderal baliho terlibat KM 50, saudara, dan dia terlibat di dalam operasi begal nasab. Kiai di mana-mana diadu, habaib diadu, kiai mahabaib dipecah belah di mana-mana, saudara. Dia ikut membiayai, dia ikut mendanai, dia ikut menggerakkan. Ini orang bermasalah. Tahu-tahu diangkat jadi penasehat presiden bidang pertahanan. Saudara, saya protes. Dari awal diangkat saya protes. Dan tetap kita akan kirimi surat Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden belum tahu, kita kasih tahu. Ini orang terkonfirmasi orang yang sangat berbahaya.
Saya tanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan, saudara. Gara-gara saya protes, kelompok begal nasab marah. Loh kenapa marah? Ya karena yang saya protes kan yang mendanai mereka, yang membiayai mereka selama ini, saudara. Jadi saya protes jenderalnya, anjing-anjingnya menggonggong. Ada pepatah, anjing menggonggong kafilah, anjing menggonggong kafilah. Setuju? Kita kafilahnya, mereka anjingnya. Betul? Setuju? Ada yang nanya, Habib kalau ngegonggongnya nggak berhenti-berhenti bagaimana? Pakai pepatah baru, anjing menggonggong timpuk sama batu. Nah, jadi kalau masing-masing gonggongnya sekali-sekali, anjing menggonggong kafilah berlalu. Kalau gonggongannya udah sering, anjing menggonggong timpuk sama. Kita protes, saudara. Udah gitu dia pakai bela diri, saudara. Nggak rela disebut jenderal baliho. Alasannya dulu saya menjalankan tugas negara, kata dia. Saya balik bertanya, kalau Anda menurunkan baliho-baliho selamat datang yang disampaikan oleh umat pada saat saya pulang dari Mekah, Anda sebut itu tugas negara. Berarti keterlibatan Anda di dalam siaran pers kasus KM50 di Polda Metro Jaya yang membentangkan barang-barang bukti palsu, apa itu juga tugas negara? Anda mendanai begal-begal nasab untuk menyerang habaib, untuk mencaci maki habaib, mengadu domba dengan ulama, apa itu juga tugas negara? Kita tanyakan, saudara. Saudara, laskar setan nggak senang, saudara. Habis komandannya diprotes, saya tanya, diam atau lawan? Diam atau lawan? Ada setan tua ngomong di media, apa dia bilang? Habib Rizik itu kurang ajar. Sudah terkonfirmasi bahwa Habib Rizik itu berbahaya. Wow. Jawab jangan. Jawab jangan. Kan tadi anjing menggonggong kafilah berlalu. Jawab jangan. Kapan? Tahun depan deh. Habib udah capek ceramah. Jawab jangan. Kapan? Saudara, setan tua ini mestinya yang terkonfirmasi berbahaya itu orang yang terlibat kasus KM50, orang yang ngadu domba kiai, orang yang membiayai operasi begal nasab, itu terkonfirmasi berbahaya. Kenapa jadi saya yang memprotes dibilang kok ini sosok berbahaya? Terkonfirmasi, bahasanya Habib Rizik terkonfirmasi manusia berbahaya. Ya, diam atau lawan? Mestinya kau sampaikan kepada sang jenderal, sampaikan kepada presiden, hei Bapak Presiden, ini jenderal yang kau angkat menjadi penasehatmu terkonfirmasi orang yang berbahaya, terlibat pembunuhan di KM50 dan terlibat operasi begal nasab, terlibat adu domba kiai, pecah belah bangsa, terkonfirmasi sebagai orang berbahaya. Bukan saya yang berbahaya, betul? Betul? Si jenderal bikin rekaman lagi, apa dia bilang? Itu dulu waktu Habib Rizik pulang, banyak baliho-baliho. Itu baliho-baliho provokatif. Baliho yang mana provokatif? Saudara, tadi saya lewat di jalanan ada baliho, selamat datang Habib Rizik. Kok provokatif? Di mana provokatifnya? Ngaco tidak? Ngawur tidak? Gila tidak? Kile tidak? Astagfirullahaladzim. Terus apa lagi dia bilang? Ini Habib Rizik ini, saudara, ini pengikutnya ini mengkultuskan agama dan mengkultuskan ulama. Mengkultuskan agama apa? Kalau kami mengatakan umat Islam, Islam adalah agama yang benar, Islam adalah agama yang diterima di sisi Allah. Selain Islam tidak diterima. Itu keyakinan kita, itu akidah kita, itu petunjuk Al-Quran dan hadis. Betul? Betul? Bukan mengkultuskan agama, saudara. Kalau kami menghormati kiai, kalau kami menghormati habaib, itu takrim, itu takzim,
Haram. Itu bukan mengkultus, betul. Enak aja dikatakan mengkultus ke saudara. Dia sebar fitnah lagi. Dia sebar fitnah seada-adanya saudara. Enggak, saya enggak bakal berhenti. Saya akan terus minta kepada Presiden orang ini agar diberhenti dan dipecat. Karena kalau kemarin bisa terlibat dalam peristiwa KM 50, kalau kemarin 6 santri pengawas saya bisa dibunuh oleh kelompok mereka saudara. Kalau dibiarkan, besok santri yang lain juga bisa diculik, bisa dibunuh. Besok ulama yang lain bisa diculik, bisa dibunuh. Betul? Nah maka itu saya tanya, setuju tidak kalau dia pecat? Setuju tidak kalau diberhentikan? Takbir. Angkat tangan semua, takbir. Saya minta nih panitia rekam nih semua nih. Itu yang ngomong tadi, yang tadi ngomong setuju, rekam semua. Kita mau kirim ke istana. Sebab kalau nggak direkam, nanti di istana bilang, Pak Presiden yang ngomong begitu cuma Habib Rizik doang. Yang protes cuma Habib Rizik doang. Yang minta dipecat cuma Habib Rizik doang. Nah, tapi kalau begini, ini ribuan, puluhan ribu yang hadir saudara. Nah, jadi kita sorot semua, jawab rame-rame, rekamannya saya bawa ke istana. Setuju tidak? Biar nanti Presiden lihat, oh yang mau puluhan ribu orang. Bukan hanya di sini saja, nanti di tempat-tempat lain. Saya akan teriak, saya akan ajak umat, bersihkan penasehat Presiden dari orang-orang yang bermasalah. Betul? Orang-orang yang terlibat korupsi, terlibat pelanggaran HAM, terlibat pembunuhan, terlibat pecah belah bangsa, nggak boleh jadi penasehat Presiden. Betul? Setuju tidak? Takbir. Angkat tangan semua, takbir. Takbir. Alhamdulillah. Panitia nanti rekamannya kasih saya ya. Nah, kalau rekamannya nggak dikasih panitia, kita uber sampai ke lubang semut. Setuju? Rekamannya saya kirim ke istana, setuju? Betul? Takbir. Nah itu yang saya mau sampaikan. Apa yang saya sampaikan di atas mimbar ini, saya yang bertanggung jawab. Jangan ganggu panitia, jangan ganggu yang undang saya saudara. Kita menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil saudara. Dan kita tidak ridho kalau Presiden kita dikelilingi penasehat-penasehat yang bermasalah. Kita cinta Presiden kita mau jaga Presiden kita mau lindungi Presiden kita mau bela Presiden kita supaya menjadi Presiden yang baik. Maka itu orang-orang bermasalah di sekitar Presiden harus disingkirkan agar Presiden bisa menjadi pemimpin yang baik. Setuju? Takbir. Nah itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Sebagai penutup dari saya, sebelum dipimpin doa oleh para ulama dan kiai kita di sini, rame-rame kita selawat badar dulu saudara. Dulu Habib Soleh Tanggul saudara di Jember sana, pada saat ada peristiwa PKI tahun 65, beliau dengan kiai-kiai NU di Jawa Timur rame-rame mengajak umat baca selawat badar saudara. Di mana-mana supaya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga sekarang nih anak keturunan PKI udah bangkit lagi nih. Saudara, kiai diadu domba saudara, baru semalam ada pondok pesantren Nurul Jadid cabangnya yang ada di Lampung saudara, Mesuji, dibakar orang saudara. Sampai sekarang belum ketahuan siapa yang bakar. Satu pesantren semua dibakar. Hati-hati saudara. Maka itu jaga kiai kita, jaga ulama kita, jaga habaib kita, jaga pesantren kita. Siapa saja coba-coba ganggu kiai, ganggu ulama, ganggu ustadz, ganggu habaib, ganggu pesantren, habisi di tempat, jangan dikasih hati saudara. Setuju tidak? Siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela pesantren, siap bela habaib. Takbir. Sallu ala nabi. Ayo tim hadir semua, salatullah salamullah ala Taha Bismillah
shalli alaihi. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya.